Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Andre Schürrle pensiun di usia 29 tahun. Mantan striker Chelsea dan peraih gelar Piala Dunia Andre Schürrle mengkonfirmasi dirinya pensiun dari sepak bola profesional di usia 29 tahun. Pada awal pekan ini, kontrak sang striker di Borussia Dortmund diputus setahun lebih awal. Schürrle menjalani 33 penampilan di ajang Bundesliga Jerman di 2 musim untuk Dortmund sebelum menghabiskan musim dengan status pinjaman di Fulham dan Spartak Moskow. Schürrle memiliki 57 caps bersama Jerman dengan mencetak 22 gol, pernah bermain untuk Bayer Leverkusen, Chelsea, dan Wolfsburg sebelum bergabung ke Dortmund pada 2016. Inter Milan susun rencana pembelian Alexis Sanchez. Alexis Sanchez nampaknya tidak akan kembali ke Manchester United di musim depan. Inter Milan diberitakan tengah mengupayakan agar sang winger bertahan di Giuseppe Meazza. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Antonio Conte sudah membulatkan tekad untuk mempermanenkan Sanchez. Hal ini dikarenakan performa sang winger mulai meningkat, terutama setelah periode lockdown ini. Menurut laporan tersebut, pihak MU diberitakan tidak akan keberatan melepaskan Sanchez ke Inter. Pasalnya, Sanchez tidak masuk dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer musim depan. Namun MU mematok harga sekitar 20 juta euro untuk Sanchez, sementara Inter Milan masih keberatan dengan harga itu, sehingga mereka mencoba untuk melobi MU untuk menurunkan harga sang winger. Quique Setien tidak tahu apakah akan melatih Barcelona di Liga Champions. Quique Setien menyatakan dirinya tidak tahu apakah akan tetap menangani Barcelona ketika kompetisi Liga Champions kembali bergulir pada Agustus, mengingat posisinya beresiko setelah tim gagal mempertahankan gelar La Liga Spanyol. Barcelona masih akan bertanding di ajang Liga Champions dengan menghadapi Napoli di leg kedua babak 16 besar di Lisbon. Namun, Setien tidak menjamin dirinya akan tetap melatih tim pada bulan depan. Setien mengatakan dirinya bisa memahami frustasi Messi, namun ia juga yakin kalau Barcelona menjadi korban nasib buruk dalam beberapa kesempatan dalam upaya mempertahankan gelar. Pencapaian langka Thibaut Courtois di Liga Spanyol. Thibaut Courtois yang musim lalu jadi bulan-bulanan pemain lawan, mampu tampil ciamik dengan mencatatkan 18 clean sheet dan kebobolan 20 kali dari 34 penampilan. Statistik ini melonjak drastis dari musim lalu ketika Courtois kebobolan 36 gol dari 27 kali tampil di La Liga dan cuma 8 kali clean sheet. Penampilan mantap Courtois ini membuatnya masuk dalam daftar langka pemain yang pernah menjuarai La Liga bareng 2 klub ibu kota, Real Madrid dan Atletico Madrid. Sebelum ini, Courtois pernah membawa Atletico Madrid juara Liga 2013-2014. Solskjaer tegaskan skuad MU siap ladeni Chelsea. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menegaskan timnya siap untuk bertarung melawan Chelsea pada laga semifinal Piala FA 2019-2020. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Wembley Senin 20 Juli. Kali ini Solskjaer meminta anak asuhnya untuk segera memalingkan fokus pada laga semifinal Piala FA kontra Chelsea. Meski sebelumnya ia mempertanyakan dan merasa kesal dengan waktu istirahat The Blues yang jauh lebih banyak ketimbang The Red Devils. Pelatih asal Norwegia ini pun percaya dengan kualitas pemain lapis kedua MU. Leroy Sané berkah untuk Bayern, musibah untuk Bundesliga. Kedatangan Leroy Sané dianggap membawa berkah untuk Bayern Munich, tapi untuk tim-tim lain itu bisa jadi musibah karena di Rotten makin sulit tertandingi. Apalagi mereka bisa menambah pemain di masa pandemi virus corona karena kekuatan ekonominya. Adanya Leroy Sané makin membuat lini serang Bayern menakutkan karena sebelumnya sudah punya Serge Gnabry, Kingsley Coman, dan Robert Lewandowski yang berperan besar menghadirkan double gelar musim ini. Juventus mau cuci gudang.
Juventus dikabarkan bakal cuci gudang untuk membentuk skuad yang diinginkan Maurizio Sarri. 7-9 pemain bakal dijual. Menurut Tuttosport, Juventus bersiap menjual Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani setelah menjual Miralem Pjanic ke Barcelona. 7 cuci gudang ini untuk membantu Sarri dalam membentuk tim yang diinginkan musim depan. Jauh ini Sarri dianggap belum bisa maksimal karena belum memiliki pemain yang diharapkan bisa menjalankan skema permainannya. Stadion Inggris dibuka lagi buat penonton Oktober 2020. Keinginan para supporter buat menyaksikan lagi pertandingan secara langsung di stadion tampaknya akan dapat terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah Inggris melalui Perdana Menteri Boris Johnson menyampaikan jika stadion sepak bola di Inggris akan kembali dibuka untuk penggemar. Melansir BBC, Johnson menyebut pemerintah Inggris akan mulai melonggarkan aturan lockdown negaranya dan mengizinkan stadion dibuka pada Oktober 2020. Para penonton yang kembali bisa menyaksikan langsung pertandingan nantinya harus tetap mengikuti aturan yang berlaku terkait pencegahan COVID-19. Messi terus kritik Barcelona. Lionel Messi jarang berbicara terbuka, tetapi akhirnya dia buka mulut juga ketika menganalisis apa yang disebut akhir musim penuh bencana bagi Barcelona. Dia tidak lagi ragu untuk melontarkan kritik keras ketika timnya tak berdaya di kandang sendiri saat menyerah 1-2 kepada Osasuna Jumat 17 Juli. Menyebut timnya lemah, tidak konsisten, dan sangat mudah kebobolan. Sang kapten klub menyerukan perubahan segera setelah menyerahkan gelar juara Liga kepada Real Madrid. Messi menegaskan skuad Barcelona perlu berpikir jernih. West Ham versus Watford, The Hammers hajar tim tamu 3-1. West Ham United berhasil meraih 3 poin penting di laga pekan ke-36 Liga Inggris 2019-2020 saat berjumpa Watford. Pada pertandingan itu, West Ham mampu unggul cepat di menit ke-6 lewat aksi Michail Antonio. Possibly to filter it forward towards Antonio. Antonio takes a shot. 4 menit berselang giliran Thomas Soucek yang mencatatkan namanya di papan skor. Here is Bowen, left-footed, teasing delivery, far post. It's 2-0. Declan Rice memperbesar keunggulan West Ham di menit ke-36. It back to Declan Rice, bit more central, right-footed drive, and it's a third. Tim tamu hanya mampu memperkecil kedudukan di menit ke-49 lewat Troy Deeney. Dengan hasil ini, West Ham masih bertengger di peringkat ke-15, sedangkan Watford masih berjibaku di peringkat ke-17. MU versus Chelsea, The Blues tanpa Kante. N'Golo Kante dipastikan absen saat Chelsea menghadapi Manchester United. Tanpa Kante, The Blues harus berusaha keras meredam Bruno Fernandes. Manajer Chelsea Frank Lampard mengatakan, Kante masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Cedera tersebut dialami pria asal Perancis ini saat Chelsea menang 3-0 atas Watford 2 pekan lalu. Kante sebelumnya juga telah absen di 3 laga terakhir Chelsea di Liga Inggris. N'Golo Kante tidak akan fit untuk pertandingan nanti. Dia masih belum mencapai kondisi yang baik, jadi dia harus absen. Ujar Lampard dikutip dari Sportskeda. Arsenal versus City, Bravo cedera, Ederson dimainkan di Piala FA. Di ajang Piala FA, Bravo menjadi pilihan utama untuk mengawal gawang The Citizen. Ia sudah bermain di 4 laga sejak babak ketiga dengan baru kebobolan 1 gol. Namun pada laga kontra The Gunners, Guardiola dipastikan tak akan menurunkan kiper asal Chili ini. Ia mengungkapkan bahwa Bravo mengalami cedera. Hal tersebut membuat posisinya bakal digantikan oleh Ederson. Mourinho, Liga Eropa bukan level Tottenham. Tottenham Hotspur sedang berjuang untuk lolos ke Liga Eropa di musim depan. Saat ini Tottenham memiliki 55 poin, hanya terpisah 1 poin dengan Wolverhampton di posisi ke-6. Kedua tim memperebutkan 1 tempat di babak kedua kualifikasi Liga Eropa, dan Mourinho percaya Tottenham terlalu bagus untuk bermain di kompetisi itu. Saya pikir Spurs akan lebih baik daripada itu tanpa seluruh masalah yang kami punya. Tidak ada tim lain yang bahkan memiliki masalah-masalah serupa. Sungut Mourinho di Sky Sport.
Akhiri penantian 16 tahun, Leeds promosi ke Premier League. Leeds memastikan promosi ke Premier League usai saingan terdekat mereka, West Bromwich Albion, kalah 1-2 di markas Huddersfield Town. Satu tiket promosi langsung lainnya bakal diperebutkan oleh West Brom, Brentford, dan Fulham. Brentford yang kini mengumpulkan 81 poin dari 44 laga bahkan masih bisa menyalip Leeds dalam perebutan gelar juara Championship Division. Keberhasilan Leeds promosi mengakhiri penantian 16 tahun mereka untuk kembali ke Premier League. Terakhir kali mereka berlaga di kasta tertinggi Liga Inggris adalah pada musim 2003-2004. Leeds United promosi, Pep Guardiola beri ucapan selamat. Pep Guardiola memberikan ucapan selamat atas promosinya Leeds United ke Premier League. Manajer Manchester City itu merupakan anak didik pelatih Leeds United, Marcelo Bielsa. Guardiola secara khusus menyampaikan selamat kepada Bielsa selaku manajer Leeds. Juru taktik asal Spanyol itu tak segan menyebut ex-pelatih timnas Argentina tersebut sebagai yang terbaik. Guardiola memang dikenal sangat menghormati Bielsa selama bertahun-tahun. Pelatih asal Argentina itu merupakan salah satu mentor Guardiola sebelum manajer City itu mengambil posisi sebagai pelatih Barcelona pada 2008. Lampard senang Ziyech mulai bisa adaptasi di Chelsea. Pelatih Chelsea Frank Lampard mengaku sangat senang dengan perkembangan Hakim Ziyech. Menurut pemaparan Lampard, mantan penggawa Ajax Amsterdam itu perlahan sudah mulai memahami dan beradaptasi dengan permainan Chelsea. Lampard juga senang para pemain Chelsea lainnya bisa menerima Ziyech dengan tangan terbuka dan membantunya beradaptasi dengan kondisi Inggris, khususnya di London. Dengan saling membantu itu, Lampard yakin Ziyech akan bisa langsung menyatu dengan Chelsea di awal musim depan. Antarkan Real Madrid juara Liga Spanyol, Benzema pantas raih Ballon d'Or. Presiden Real Madrid Florentino Perez merasa senang dengan keberhasilan timnya menjuarai Liga Spanyol 2019-2020. Ia juga menyoroti performa Karim Benzema yang menunjukkan peningkatan luar biasa pada musim ini. Menurutnya, Benzema adalah pemain terbaik di dunia. Kebangkitannya pada musim ini telah membuktikan bahwa pemain berpaspor Prancis itu layak meraih titel Ballon d'Or. Iker Casillas akhirnya kembali ke Real Madrid. Pekan ini tampaknya menjadi pekan terbaik Real Madrid dan para fans tim tersebut. Sebab selain baru saja memastikan diri menjadi juara La Liga Spanyol 2019-2020, klub berjuluk Los Blancos itu juga dikabarkan kedatangan legenda mereka yakni Iker Casillas. Ya, Casillas dikabarkan akan kembali ke Madrid. Menurut laporan dari Marca, tugas baru yang akan diberikan Casillas itu adalah nantinya ia diminta menjadi penasehat Real Madrid pada musim depan. Jadi, Casillas bakal bekerja memberikan masukan kepada Perez untuk dapat membuat Madrid menjadi tim yang jauh lebih baik di tahun depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!